Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Guru semua. Kali ini kita akan bahas pembelajaran yang kedua, masih di modul matematika, yaitu tentang bilangan pecahan. Di soal yang pertama, ini ada pecahan berikut terletak di antara 50/6 dan 6/7. Jadi kita mencari pecahan yang ada di antara pecahan ini. Nah, ini kita samakan dulu menyebutnya. Cari KPK dari 6 dan 7. Di 42. Ini pembilangnya berubah menjadi 35 dikali 7 ya. Yang ini dikali 6. Ini 36. Nah, sampai sini belum kita temukan bilangan yang tepat yang dicari. Nah, berarti kita coba kalikan 2 lagi di sini. Jadi kita besarkan menjadi 70 menjadi 72. Nah, artinya di sini kita temukan pecahan yang kita cari, yaitu 71/84, atau ini jawabannya. Ibu memiliki sepertiga bagian kue. Jadi ada sepertiga. Kue tersebut dibagi secara adil untuk Evan, Rizky, dan Iqmal. Berarti dibagi 3. Evan hanya memakan setengah dari bagian kuenya. Sisa kue milik Evan diberikan kepada Iqmal. Bagian kue yang diterima Iqmal adalah, nah, jadi kita cari dulu bagian yang diterima oleh Evan. Ini kita ubah menjadi perkalian. Yang diterima Evan adalah 1/9, kemudian dimakan oleh dia setengahnya. Artinya dari 1/9 dimakan setengahnya. Nah, ini adalah bagian yang dimakan oleh Evan. Artinya sisanya juga 1/18. Sisa kue milik Evan diberikan kepada Iqmal. Bagian kue yang diterima Iqmal adalah, nah, bagian kue Iqmal, karena Iqmal juga mendapatkan 1/9, kemudian mendapatkan 1/18 dari Evan, maka kalau kita jumlahkan menjadi 3/18. Nah, ini jawaban yang dicari. Cindy mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 2 hari. Kemudian Firman dalam waktu 3 hari, dan Teguh dalam waktu 4 hari. Ini soalnya sama dengan soal yang di pembelajaran pertama ya. Jadi langkah penyelesaiannya juga sama. Karena Cindy mengerjakan dalam 2 hari, artinya dalam 1 hari Cindy menyelesaikan 1/2 pekerjaannya. Kemudian Firman
dan Teguh juga sama. Kita jumlahkan, samakan dulu penyebutnya. 6, kemudian ini 4, dan ini 3. Nah, hasilnya 13/12. Artinya dalam waktu kurang dari 1 hari, ketiganya telah mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya 12/13 kita kalikan 24 jam. Hasilnya 12 dikali 24, 288 dibagi 13, 22, Pak Firman memulai penghasilan 7.650.000. Dari penghasilan tersebut 1/9-nya untuk biaya asrama, 11 untuk transportasi, 30% untuk biaya hidup, 0,5%, 0,15% untuk cicilan rumah. Sisanya digunakan untuk tabungan. Nah, yang ditanyakan adalah dana untuk tabungannya berapa. Kita jumlahkan dulu bagian-bagian yang telah disebutkan tadi. Ada 1/9 ditambah 11% itu berarti 11/100, ditambah 30% berarti 30/100, kemudian ditambahkan dengan 0,15 atau 15% per 100. Nah, kita samakan dulu penyebutnya semua. Jika kita ubah jadi 900. Nah, ini jadi 100. Kemudian ini jadi 99. Yang ini jadi 270. Yang ini jadi 135. Nah, ini dikali 9 semua. Kali 9 kali 9. Diperoleh hasilnya adalah 604/900. Atau ini bagian yang telah digunakan. Jadi sisa yang belum digunakan, ya ini yang digunakan adalah tinggal kita kurangi 900 dengan 604, 296. Angka ini nanti tinggal kita kalikan dengan penghasilan Pak Firman. Jadi 296 dibagi 900 dikali 7.650.000. Ini kita cara caci nolnya. Jadi tinggal 296 dikali 7.650-nya masih di 2. Ini. Nah, ini kita bagi teman-teman. Kita bagi. Jadi sisanya hasil pembagiannya 296 dikali 85. Seperti ini. Nah, ini bila dihitung kita akan menemukan hasil 2.516. Jadi setelah saya hitung jawabannya, sebenarnya mungkin yang ini berbeda dengan kunci jawabannya ya.
Nanti teman-teman bisa hitung lagi bila kurang yakin. Endang akan mengajarkan materi bilangan pecahan senilai ada 1/2 sama dengan 2/4. Nah, langkah-langkahnya ini ada mulai dari 1, menyiapkan kertas, membagi kertas, sampai terakhir menyimpulkan bahwa daerah yang diarsir tetapi pecahannya berbeda, namun demikian nilainya sama. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Endang adalah pembelajaran dengan pendekatan. Nah, kalau ini udah jelas ya. Jadi pendekatan seperti ini yang dilakukan Bu Endang tadi namanya pendekatan konstruktivisme. Jadi membangun dari awal sampai ke menyimpulkan. Andi menghitung pengurangan dua bilangan pecahan sebagai berikut. 3/11 kurang 1/5 sama dengan 3 kurangi 1, 11 kurangi 5, 1/3 jawabannya. Berdasarkan jawaban tersebut, Andi belum menguasai konsep tentang ya karena ini soalnya tentang pengurangan, berarti ya jawabannya yang pengurangan bilangan pecahan. Dari barisan bilangan di bawah ini, yang memuat bilangan tidak senilai adalah, karena ini pilihan ganda, kita bisa cek satu persatu. Supaya memudahkan, kita cek terlebih dahulu yang pecahan biasa. 2 menjadi 1, artinya pembagian diperkecil ya. 2 dibagi 2, 1. Kemudian 100 dibagi 2, 5. Nah, ini salah ya. Harusnya kalau misalkan dia senilai, harusnya 1/50. Karena sama-sama dibagi 2. Supaya lebih pasti, kita cek lagi untuk pecahan yang lain ya. 1 dikali 20, 20. 2 dikali 20, 40. Oke, ini senilai. 3 dikali 5, 15. 8 dikali 5 juga 40. Oke, ini juga senilai. 5 dikali 5, 25. 8 dikali 40, 8 kali 5, 40. Oke, ini juga senilai. 1 dikali 3, 3 benar. 6 dikali 3, 18. Ini juga senilai. Berarti jelas jawabannya yang benar adalah yang ini, karena pecahan biasa ini tidak senilai.